Sebagian daunnya tidak berklorofil. Sesuai teori seharusnya tanaman kelapa sawit yang memiliki ciri-ciri seperti ini tidak diperbolehkan untuk ditanam karena dampaknya sangat merugikan. Ini terlihat di pohon ini hanya menghasilkan 2 tandan ya, 2 tandan dan ukurannya tidak terlalu besar. Ini kelapa sawitnya jenis PPKS 718, yang mana seharusnya PPKS 718 itu memiliki karakter tandan buah yang besar-besar. Jadi apabila kita menemukan bibit kelapa sawit yang pelepahnya menguning seperti ini, satu guratan kuning, dan helaian daunnya sebagian tidak berwarna hijau seperti itu, sebaiknya tidak kita tanam. Karena yang seperti kita lihat di pohon ini dampaknya sangat merugikan karena buahnya sangat sedikit. Untuk pohon yang normal jenis PPKS 718 seperti ini. Jadi ini buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 tandan. Yang di sebelah sini ini ada di atas sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 tandan yang ada di pohon ini. Kemudian yang ini adalah salah satu yang sesuai betul dengan karakter dari PPKS 718. Jadi kalau kita lihat brosur dari PPKS 718, kalau kita lihat buahnya seperti ini betul-betul sesuai sekali karakter PPKS 718 yang dikatakan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit merupakan kelapa sawit yang memiliki potensi buah besar ya. Ini terlihat lonjong panjang ya. Dengan umur 5 tahun, ini bobotnya sudah sekitar 10 kilo ya. Kalau kita lihat seperti ini bobot tandannya sudah mencapai 10 kilo. Jadi seperti ini karakter dari PPKS 718 yang mana rata-rata pohonnya itu menghasilkan buah di antara 6 hingga 8 tandan untuk pohon yang normal. Sedangkan untuk pohon yang tidak normal seperti yang tadi, yang cimera atau yang seperti ini ya, ini salah satu juga bentuk pohon yang tidak normal. Pelepahnya itu tidak terbuka, sempit seperti ini. Dan kita lihat ini berapa buah yang muncul di pohonnya ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga 6 tandan ya, tapi bentuknya tidak sempurna karena pelepahnya seperti ini, tidak mau terbuka. Jadi apabila kita menanam kelapa sawit, kita juga harus melihat bentuk bibitnya. Apabila daunnya seperti ini ya, kecil-kecil tidak terbuka dan pelepahnya rapat seperti ini, tegak, tidak mau terbuka seperti yang di sebelah sana. Ataupun yang cimera seperti di awal video tadi, itu sebaiknya kita hindari penanamannya karena apabila kita tanam jelas sekali perbedaannya, yang mana jumlah buahnya itu di bawah standar ya, dan ukurannya pun juga tidak terlalu besar. Ini ya, kita bisa lihat lagi jenis PPKS 718 yang buahnya lonjong panjang ya. Di sebelah sini juga ini ada beberapa buah yang ukurannya besar. Dan di atas itu jantan ya, jantan lagi. Jadi cuma 1 putaran. Itu yang dari jenis PPKS 718. Untuk yang di sebelah sini mulai yang ini yang pelepahnya sudah terlihat panjang ya. Ini dari jenis Topaz 1 ya, kelapa sawit Topaz 1 yang memiliki karakter sebagian buahnya itu berwarna oranye kalau masak. Itu terlihat oranye ya, oranye. Dan ini buahnya cukup padat ini terlihat. Buahnya menarik sekali ya, warnanya mengkilat merah dan duri-durinya tidak terlalu panjang. Ini buahnya cukup banyak nih, 1, 2,
3, ada 2 bunga lagi yang muncul, berarti nanti jadi 5 ya, di sini 5, 6, 7, 8. Ada 8 tandan ya. Ini pohon yang sama umurnya karena penanamannya sama. Tapi ini tingginya agak ini ya, lebih rendah pertumbuhan meningginya, sehingga seperti ini penampakannya ketika umur 5 tahun. Ini juga sama, topas 1 sudah kita masuk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sebelah sana 7 yang sudah masak itu. Nah, 7, 8. Jadi ini kita temukan 2 pohon dengan jumlah buah sekitar 8 ya, yang nampak di setiap pohonnya. Ini yang buahnya normal ya, warnanya normal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 tandan. Dan ini 10 bakal bunga yang sudah muncul, bakal bunga yang menghasilkan buah. Yang di sebelah sini, ini warna kulit buahnya normal, ada jenis topas 1. Ini ada itu ya, mulai situ, yang mulai dari sebelah situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bunga, 7, 8, 9, 10 ya, 10, 11 sama ini ya, 11 sama bakal bunga, yang itu 12. Jadi ini yang paling banyak buahnya untuk jenis topas 1 di jalan yang kita hitung secara acak ini ya. Ini salah satu pohon yang menghasilkan buah cukup banyak. Ini ya, pelepahnya panjang sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan jenis PPKS 718. Itu sebelah sana itu kelihatan buahnya berwarna oranye juga ya. Itu kelihatan. Dan baru setinggi itu. Ini umurnya sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Oke. Yang di sebelah sini ini warna buahnya normal ya. Ini ukuran buahnya tidak terlalu besar, kecil-kecil. Dan pohonnya sangat pendek sekali nih. Ini yang ini terlihat banyak ya. Kalau yang seperti ini saya taksir ada sekitar 10 tandan ya yang ada di pohon ini. Kemudian lanjut lagi. Nah ini. Yang ini buahnya oranye lagi ya. Dan ini pelepahnya sudah waktunya pruning. Yang di bagian bawah ini harusnya di pruning. Karena sudah terlalu jauh nih ya jarak pelepahnya. Dan ini sudah mengering. Untuk yang ini buahnya nggak ada ya. Ini, oh ini baru mulai buah. Ini kemarin kosong nih nampaknya. Dan ini mulai kembali muncul buahnya. Yang ini, nah ini dia. Nah ini juga cukup banyak buahnya, bisa terlihat. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, itu sebelah situ. Itu yang masak. Jadi nampaknya panen kali ini rata-rata turun ya. Kalau kita lihat jumlah buah yang masak ini tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan panen terakhir saat kita buat video di kebun ini. Ini yang masak jumlahnya berkurang ya, tandan yang masak untuk panen yang akan dilakukan di 2 atau 3 hari ke depan di kebun ini. Mudah-mudahan panennya tidak terlalu rendah, karena kalau saya lihat meskipun sedikit jumlah tandannya, saat ini ukuran buahnya sudah mulai membesar. Sebagai informasi, kebun ini dulu pernah kita lakukan pemupukan kiserit ya. Karena sebagian daunnya yang di sebelah sana itu dulu banyak yang kering. Sehingga kita pupuk menggunakan kiserit, yang mana kandungan utama dari kiserit adalah magnesium, yang sangat berperan dalam proses pembentukan klorofil. Apabila
tanah kita mengalami defisiensi unsur magnesium, maka gejala yang muncul itu berupa kering ya. Daun-daun yang di bagian bawah kayak gini, itu mengering. Sedangkan daun yang di atasnya gini, itu mulai kuning. Itu merupakan salah satu indikasi tanaman mengalami gejala kekurangan magnesium. Mungkin untuk pemupukan ke depan, ini juga kita akan berikan kembali magnesium untuk pohon-pohon yang ada di kebun ini. Karena ini karakter dari tanahnya adalah tanah berpasir yang sangat rentan terhadap kekurangan unsur magnesium. Dosisnya kita berikan nanti rencana 1 kilo 1 pohon agar kembali tersedia unsur magnesium di tanah di kebun ini sehingga tanaman bisa tetap subur. Apabila kita lakukan pemupukan, maka respon pemupukan akan sangat baik apabila kondisi tanamannya subur. Demikian dari kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit unggul ya dari 2 jenis. Yang pertama tadi jenis PPKS 718 dan yang di sebelah sini ini menggunakan jenis Topa 1. Buahnya mantap ya, meskipun ini jarak tanamnya cukup rapat, tapi ini terlihat jumlah buahnya cukup banyak. Mudah-mudahan produksi di kebun ini tetap terjaga, dipanen rata-rata sekitar 1,7 ton dari tanaman yang baru berumur sekitar 5 tahun ini. Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.